1 sampai 10 salawatnya itu sambung. Maksudnya enggak 5 sekarang, 5 ntar gitu, enggak. Tastaujibu al-aman min sukhtillahi ta'ala, wajib bagi dia mendapatkan keamanan dari murka Allah baik di dunia dan di akhirat. Wajib dia mendapatkan keamanan dari murka Allah baik dunia dan akhirat. Setiap habis sholat 5 waktu 10 kali selawat, kemudian setiap habis tahajud 10 kali selawat. Nah, hakata. Wa yuhsal hadzal khair al-'azim fi kulli sighatin min siyaghis shalah alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dapat menghasilkan dan dihasilkan kebaikan yang agung ini di dalam membaca semua sighat salawat. Jadi salawatnya nggak harus salawat fatih, salawat apaan aja. Siapa orang habis sholat baca salawat 10 kali, apaan aja salawatnya. Lagi ada waktu baca salawat Jawharatul Kamal 10. Lagi buru-buruan baca salawat fatih. Lagi buruan lagi baca salawat Jibril umpamanya gitu. 10 kali, tapi dia kagak putus baca salawat setiap habis sholat 5 waktu 10 kali, kemudian malam dia nyambung 10 kali, maka dia nggak bakalan dapat murkanya Allah. Nggak bakalan dapat murka Allah. Setiap seandainya di dunia dapat musibah, itu bukan murka, tapi itu naik derajat. Diuji lagi mau naik derajat. Catatannya istiqomah. Hatta walau qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Meskipun salawatnya cuma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Jadi hatta salawat yang pendek pakai wa ala alihi ya. Mustahdiran li syurutil qabul, akan tetapi seraya menghadirkan syarat keterimanya salawat. Hasalat lahu hadhil khaslah, maka akan menghasilkan bagi dia pekerti ini, jaminan ini, jaminan terlindungi dari murka Allah ini. Ya. Syaratul qabul adalah punya wudu, syaratnya punya wudu. Wal faedah al-jasimah, dan faedah yang mulia. Wa syurutul qabul, syarat kesempurna ia ayadzkuraha ala al-haddil mutaqaddam ma'a dzikriha ala taharatin. Syaratul qabul itu adalah membacanya menurut had batasan yang terdahulu, ma'a dzikriha ala taharah, dan membacanya dalam keadaan suci. Fi mawdi'in tahirin, di alas yang suci. Wa an la yaqta'uha bi kalamin ajnabi wa la yuqti'aha bi kalamin ajnabiyyin, dan tidak dipegot, tidak diputus dengan pembicaraan. Ya, jadi istiqomah baca salawat tiap habis salat 10 kali. Bagi orang yang belum bisa jadi ikhwan umpamanya begitu. Kalau ikhwan kan sudah dapat jaminan amanun min sukhtillah. Ikhwan itu amanun min sukhtillah mada mutamassik, selama berpegang terhadap tariqah. Wa min aqwalihi radhiyallahu an inna dzakir awil musalli. Nih, orang yang berzikir atau yang baca salawat. Idza kana ala halatin madhmumatin, kalau dia berzikirnya, kalau dia bersalawatnya dalam keadaan tercela. Bersalawat tapi tercela keadaannya. Bagaimana orang bersalawat tercela? Wa baqiya kadzalika muddatan minaz zaman, dan begitu terus. Wirid tapi dalam keadaan yang madhmumah, yang tercela. Terus begitu seterusnya. Tsumma manallahu alaihi bitaubah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia, ya, memberikan rezeki kepada dia berupa taubat. Mimma huwa alaihi minat tafrid fi syurutid dzikri. Ya, taubat dari perkara yang mana dia telah melakukan kesalahan dari kesempurnaan syarat keterimanya zikir. Maksudnya dalam keadaan halatil madhmumatin itu adalah wirid tapi ngelamun begitu ya. Wirid tapi nggak hadir sama sekali. Wirid tapi buru-buru begitu. Itu halat madhmumah. Wirid dari awal sampai akhir nggak menghadirkan sama sekali Allah, nggak menghadirkan sama sekali Rasulullah SAW, nggak merasa lagi di depan Allah, di depan Rasulullah SAW, tapi wirid terus. Ini orang wirid terus. Akan ada saatnya Allah Subhanahu wa taala kasih taufik dia untuk bertaubat atas hal tersebut. Akan ada. Kalau istiqomah kita ya, dalam umur kita nih, kalau kita begini ya, kebanyakan kita mungkin seperti itu karena Al-Fakir juga merasakan seperti itu. Kita wirid nih banyakkan lupanya, mengingatnya. Zikir itu kan iling sebetulnya, ingat, tapi kita zikir mah ucapan bukannya iling ya. Kita itu ucapan bukan ingat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bertaubat kepada Allah, fa innahu yatatahhar. Kemudian dengan taufik tersebut dia ngambil wudu. Habis ngambil wudu, yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maratan, sekali aja.
Baca salawat sekali doang kita. Mustahdiran li syurutil matlubah, dengan cara menghadirkan syarat yang dituntut minhu daripada dia, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama dzukir fi ma taqaddam, sebagaimana syarat matlubah itu telah disebutkan di keterangan yang kemarin. Syaratnya orang berzikir itu yang pertama, kalau di dalam zikirnya adalah salawat, dia niat intisal amrillah wa ijlalan ta'ziman lahu, ngikutin perintah Allah, mengagungkan Allah, dan hubban fihi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menghadirkan Rasulullah SAW sebisa mungkin menghadirkan. Itu syaratul qabul. Itu syaratul qabul. Kita bisa bersalawat sekali kayak begitu, niatnya kita taubat, kita wudhu, baca salawat sekali nih kita begitu. Tapi di Tijani dianjurkannya salawatnya Jawharatul Kamal. Kita menghadirkan Rasulullah SAW, niat baca salawat Jawharatul Kamal atau salawat Fatih satu kali, niat nambel ya zikir kita, salawat kita, amalan kita yang belum sempurna kemarin-kemarin, ya. Yunjabaru lahu jami'a ma sadara minhu minas salah wa ghairiha. Yunjabaru, ketambal lahu bagi dia, jami'a ma sadara minhu, semua apa yang keluar dari diri dia, minas salati, daripada salawat, wa ghairiha minal adhkar, min adhkarihi, dari semua zikirnya dia. Ketambal tuh. Kekurangan daripada kita punya wirid yang kagak khusyuk kemarin-kemarin, semuanya ketambah dengan satu salawat itu aja. Satu salawat itu aja. Ya, min adkari allati lam tuqbal minhu, yang mana sebetulnya itu wiridan tuh masih belum keterima, masih ngambang tuh. Wiridan kita yang masih gak khusyuk, yang kita ngerjain itu masih ngambang, masih belum nyampe kepada Allah, belum diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallati kanat alaihi wabal, dan wallati kanat alaihi wabal, dan yang dia kerjakan dalam keadaan buruk. Dalam keadaan buruk itu maksudnya si la ilaha illallah, si minta maaf, astagfirullah, maafin aneh, tapi ya kagak ada sama sekali minta maafnya sama Allah Subhanahu wa taala. Wala paham, wala ingat punya salah apa sama Allah Subhanahu wa taala, wala merasa punya salah sama Allah, astagfirullah. Penting hitungan aja selesai. Salawat pun demikian. Nah, itu suatu keadaan yang buruk di dalam kita berzikir, wa tarji' bi fadlillah, dan akan kembali kepada dia bi fadlillah, dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan salawat satu tadi, hasanat, keburukan wabal tadi akan kembali kepada dia menjadi amal yang hasanat, amal yang bagus. Dihitung khusyuk semuanya. Dihitung khusyuk semua. Rugi kita kalau seumur hidup belum pernah ngamalin nih yang seperti ini nih. Takdir Allah nih, kita ulangin, kita bahas ini. Ini mungkin sebagian besar udah banyak yang udah ulangan pembahasan ini nih, takdir Allah. Ya, mungkin ada yang masih udah tahu tapi belum ngamalin. Caranya gimana, Beb? Niat aja, kapan aja, yang penting kita punya wudu, habis sholat kek, ya. Nawaina an-nusalli ala Nabi SAW biniyatil jibr. Saya niat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk menambal jami al-adhkar, untuk menambal jami al-adhkar wal ibadat, untuk menambal semua zikir dan ibadah saya, an-naqisa an syartil qabul, yang kurang daripada syarat keterima sama Allah Subhanahu wa taala. Habis itu diam, kita hadirin Nabi Muhammad SAW. Ya, kita niat itu yang kemarin diajarin tuh, niat perintah Allah, kemudian mengagungkan Nabi, cinta sama Nabi, hadirin Rasulullah SAW. Ya, beda bil Fatihah, baca Fatihah satu kali, baca salawat. Enggak pakai Fatihah juga ngapain-ngapain, baca salawat satu kali dalam keadaan hudur, tapi benar-benar Rasulullah SAW ada di depan kita. Yunjabar, semua tuh amal kita yang kagak khusyuk, ibadah, zikir, salawat kita dicatat khusyuk sama Allah Subhanahu. Malaikat. Bisa dipaham ya? Wa turfa'u hina idzin kama turfa'ul maqbulah, dan saat itu juga keangkat zikir-zikir kita yang kurang kemarin, kayak keangkatnya amal yang udah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita nih banyak yang masih ngambang nih, belum keangkat kepada Allah, amal-amal yang kagak khusyuk. Nah, saat kita menambelnya akan diangkat dengan salawat kita tersebut, kayak keangkatnya orang amal yang diterima sama Allah. Wa hadza fadlun 'adzim. Ini kalau kita mau resapi anugerah yang agung. Anugerah yang agung bisa babi as-salah ala Nabi SAW, dengan sebab salawat kepada Nabi Muhammad wal mahabbah fihi, dan sebab cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangin, berarti umat-umat sebelumnya kan nggak punya nih amalan ini. Yang udah lewat, yang ngambang ya udah aja ngambang. Karena nggak khusyuk ngambang ya udah ngambang. Nggak ada yang bisa mendorongnya. Nggak ada yang bisa mendongkrak menjadi digabul sama Allah Subhanahu. Kalau kita ada salawat kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza al-ga'il al-mukashif. Ini yang mengatakan ini orang yang setiap harinya ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak mungkin ini fadlun, ini ifadah, ini faedah ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min aqwalihi radhiyallahu anhu innal insana idza kana fi shalah wa tafarraqat ajza'u qalbihi at-tis'ata wa tis'ina wa lam yabqa indahu ila juz'un wahidun fa innahu yahmil jami'a tilkal ajza' al-mutafarriqah wa takunu kulluha maqbulatan bisababi huduri dzalikal juz'. Manusia ni, innal insan, manusia idza kana fi shalah, manusia ni kalau lagi salat atau salawat, tafarraqat ajza'u qalbihi at-tis'ah wa tis'in, maka hatinya itu terbagi menjadi 99 bagian juz. Hatinya manusia itu kita kalau beribadah terbagi menjadi 99 juz. Nggak tahu dah nih bagaimana cara kita buat membedakannya gitu. Jadi hati kita setiap lagi sholat, salawat, lagi ibadah tuh hati kita kebagi menjadi 99 juz. Walam yabqa indahu illa juz'un wahidun fa innahu yahmil dzalikal ajza' al-mutafarraqah maaf. Wa takunu kulluha maqbulatan bisababi huduri dzalikal juz'. Dan ya, kemudian dari 99 bagian hati tersebut ada satu yang kita ajak buat khusyuk. Satu bagian aja. Satu dari 99 bagian hati yang kita ajak buat khusyuk, maka ya fa innahu ya'mil jami'a tilka al-ajza' al-mutafarraqah, maka satu itu akan menarik, akan membawa 98 juz yang kemana-mana, yang berpecah belah tadi. Wa takunu kulluha maqbulatan bisababi hudur dzalikal juz', dan semuanya akan menjadi diterima dengan sebab satu ada yang khusyuk. Dengan sebab satu. Aneh kalau ngertiin ini, aneh hitung ame waktu aja. Kita kan nggak tahu juz hati kita itu yang mana. Kita ukur ame waktu aja. Kalau kita dalam waktu 10 menit ada 1% daripada 10 menit itu kita khusyuk, insya Allah 1% itu dapat menarik daripada semuanya dihitung khusyuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hakadha fi shalah. Makanya diwanti-wanti banget kita paling kagak di dalam sholat itu ketika Allahu Akbar itu kita khusyuk. Ketika Allahu Akbar, sehingga kita bidayatus shalah, kita memulai sholat kita dengan permulaan yang asyrakat, yang bercahaya. Ya, Allahu Akbar ketika itu mungkinnya Sayyidil Walid Abuya kalau Allahu Akbar tuh sampai lama gitu. Kayaknya sampai biar dapat banget hadir Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar begitu. Kalau antum pernah sholat di belakang beliau tuh kalau Allahu Akbar dia Allahu Akbar, kayaknya bukan cuma untuk niat di hati, akan tetapi untuk biar dapat menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala dan ngebawa khusyuk kepada makmum begitu. Salatnya beliau radhiyallahu anhu nabi. Hakada. Ya. Kalau juznya 1% aja kita di dalam salat itu khusyuk, maka wa in lam yahdhur lil musalli syai'un min ajza'i qalbihi hala salatihi fa innahu idza faragha minha thumma tadhkuru annahu lam yahdhur qalbuhu fi salatihi falyarji ila mawdi' salatihi wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi niyyati jabri salatihi fa innaha tunjabaru wa tuqbalu bisababi salatihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam yahsul al musalli, kalau bagi orang yang salat nih, kita udah habis salat, tadi kita udah habis salat isya. Udah habis salat isya, kita udah jalan kemana-mana. Syai'un min ajza'i qalbihi lam yahdhur. Kita pas udah habis sholat, kita dengar keterangan ini tadi, aneh sholat isya, ada khusyuknya apa kagak? Kita ingat-ingat ternyata lam yahsulil hudur aslan, sama sekali kayaknya dari takbir sampai salam kagak ada khusyuk sama sekali. Umpamanya begitu. Ya, hala salati fa innahu idza faragha minha thumma tadhkuru annahu lam yahdur qalbuhu fi salati. Kita ingat di mana kita udah bertempat, kita ingat kita tadi sholat kagak khusyuk, falyarji ila mawdi' salati. Kembali ke tempat kita sholat tadi. Kembali ke tempat duduk kita sholat tadi. Wa yusalli ala nabi SAW, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, biniyati jabri salatihi, niat nambel salatnya dia yang kurang tadi, yang kagak khusyuk, niat nambel. Fa innaha tunjabaru, ketambel tuh, kagak khusyuk sama sekali padahal, ditambel sama salawat, ketambel. Wa tuqbal, dan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, diterima sama Allah Subhanahu bisababi salatihi ala nabi SAW, sebab salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingin deh salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fanzur hadhihi al-fa'idah al-'azimah wal jawharah al-yatimah. Perhatikanlah ini faidah, ini ilmu yang agung, ini ilmu yang bermanfaat, yang begitu istimewa buat kita.
Bayangin berapa nyeselnya orang ketika sholatnya kagak diterima sama Allah, ketika tahu sholatnya kagak diterima. Wah, ya Allah, ini padahal sholat tapi kagak diterima begitu kan? Nyesel banget kan ya? Tahu-tahu dengan sebab ilmu yang Allah kasih ini kita baca salawat, ilmu kita apa sholat kita jadi diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, asif syaitan, begitu kecewanya setan sama ini ilmu, sama ini amal. Ya mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih sama amal nanti kita bisa dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala dan hidayah. Ya. Alladhi adharaha hadha sayyid al-jalil min bahril faid, yang Allah yang adharaha, yang memunculkan terhadap ini anugerah. Siapa? Hadha sayyid al-jalil, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min bahril faid, dari lautan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Jazahullahu anna wa anil Islam wal muslimin khairan. Mudah-mudahan Allah membalas kepada beliau. Bisa as-sayyid ini adalah Sid Damrawi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazahullah, mudah-mudahan Allah membalas beliau, anna, dari kami dan dari orang-orang Islam dan dari agama Islam, dengan balasan yang baik. Wa min aqwalihi radhiyallahu ta'ala anhu anna man sami'a man yadhkura isman nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, kita kan sering nih dengar orang baca salawatan atau apapun kesibukan kita, jangan sampai kita dari awal itu orang salawatan sampai akhir kita diam aja. Apapun kegiatan kita, kecuali kita lagi zikir, kita lagi dalam keadaan wajib begitu. Di sini disebutkan anna man sami'a, ini orang yang bakhil nih, yang kata Rasulullah SAW, ya, ketika Sayyidina Aisyah mau jahit, kemudian jarumnya jatuh, kemudian Rasulullah SAW masuk ke ruangan tersebut dengan cahaya wajah, wajahnya ya Rasulullah, begitu cahayanya wajahmu ya Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, merugilah orang yang kagak bisa melihat saya. Siapa yang nggak bisa melihat engkau adalah orang yang kikir. Allah dikir, atau indah alam disalli alaih. Orang yang dengar nama aneh disebut nggak bersalawat kepada aneh, kata Nabi Muhammad SAW, nggak bisa melihat wajahnya aneh, kata Nabi Muhammad SAW. Di antara orang yang demikian adalah anna man sami'a, sesungguhnya barang siapa orang mendengar, ya, sami'a man yadhkuru, mendengar orang yadhkuru menyebut isman Nabi SAW, nama Nabi Muhammad SAW, salah atau marat, 3 kali atau lebih. Walam yusalli alaih, dia kagak salawat sama sekali kepada Nabi Muhammad SAW, fa innahu la yushfa' fihi, dia enggak bakalan dapat syafaat di Nabi Muhammad SAW. Orang ceramah nih, orang ceramah nyebut nama Nabi Muhammad SAW sampai 3 kali atau lebih, itu orang sampai selesai ceramahnya, itu orang kita kagak sama sekali ya, ke bawah baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu udah tanda. Itu udah tanda tuh. Itu udah tanda. Tanda kita jauh dari syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jauh dari syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah salamah min hadhil musibah. Mungkin kita kalau dengar orang nyebut nama Rasulullah SAW, langsung deh. Langsung kita sebut sekali, udah, kita udah bersalawat kan begitu. Tapi bukannya langsung habis itu menjadi udah gitu. Nikmatin terus, tambah gitu harusnya. Nas'alu, meminta kita kepada Allah as-salamah, keselamatan min hadihi al-musibah, dari ini musibah. Ini musibah nih sebetulnya. Ini musibah. Enggak dapat syafaah, al-hijabah anil syafa'ah musibah. Ya, terhalang daripada, terhijab daripada syafaat itu musibah. Fayan bagi liman sami'a ahadan yusalli ala Nabi SAW, maka hendaknya setiap orang yang mendengar seseorang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baina awamil muslimin wal mu'minin alladzina la ya'lamuna hadhihi al-musibah ay ya'murahu ay yusalli aw yakhtal fi makanin fi waqti salatihi li alla yahlik ahadun bisababihi. Ya, maka hendaknya fayam bagi liman sami'a ahadan yusalli ala Nabi SAW, hendaknya bagi seseorang yang mendengar orang lain baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baina awamil muslimin wal mu'minin, di antara orang-orang awam di keramaian, alladzina la ya'lamuna hadhil musibah, yang belum tahu terhadap satu musibah ini, ayyak murahu, ingetin baca salawat, ingetin nih, sampaikan nih kepada orang yang belum tahu, baca salawat ini, au ayyusalli, atau dia ayyak murahu ayyusalli, memerintahkan orang itu bersalawat, au yaqtal fi makanin fi waqti salatihi li alla yahlik ahadun bisababi, atau baca salawatnya kita pelan-pelan aja dah kalau begitu, biar orang itu kagak tidak menjadi dapat musibah dengan sebab salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi anjuran yang pertama itu lebih manfaat buat mereka. Kata orang kafir dengar salawat bisa jadi masuk Islam, dan kebanyakan orang begitu.
Orang kafir masuk Islam karena dengar maulidan, karena dengar salawat, ya, karena dengar salawat. Wa min aqwali radhiyallahu anhu idza kataba salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ahadukum idza kataba ahadukum as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a fi jabinihi. Ini yang udah sering banget Anda jelasin ini, siapa apabila menulis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang nulis, kita nulis sendiri tapi ya, wa wada'a fi jabinihi, kemudian ditaruh di atas kepalanya dia, fa innahu la yanqati anhu fadluha walau sakata min dzikriha. Selama itu tulisan ada di atas kepala dia, enggak ada lagi. Selama itu tulisan ada di kepala dia, malaikat rakib, malaikat pencatat selawat terus nyatat dia lagi baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW meskipun dia kagak berselawat. Sekarang nih yang hadir udah pernah dengar semua belum ini? Udah pernah dengar semua belum? Hah? Tentang ini, siapa yang nulis selawat ditaruh di kepala dapat pahala berselawat selama itu dipakai. Udah pernah dengar semua kan? Udah kira-kira. Tapi antum pakai nggak? Antum pakai nggak? Anda punya kopiah yang ada selawatnya, tapi ngapa yang kepake yang lain mulu? Yang kecomot itu yang lain mulu. Buat diri kita yang selalu berselawat apa masih perlu? Enggak apa-apa, tauhid. Kolbu kita masih terus saja berselawat. Itu lebih baik. Tapi hendaknya kita ini kalau kita mukmin nggak merasa cukup dengan satu amal, harus kita. Layasbah, nggak merasa kenyang dengan satu amal. Lu ada fadilah ini dipakai, ada fadilah ini kita pakai. Ya, ada mukmin. Tapi aneh perhatiin, aneh punya nih satu kopiah aneh yang ada salawatnya, kagak kepake mulu. Itu kan saking berarti kan ini ada hak dan ada setan. Setiap ada ibadah ada setannya. Antum juga mungkin punya kan kopiah yang ada salawatnya? Lebih sering enggak punya? Oh enggak punya. Nah, mudah-mudahan habis ini dah. Ada yang mau nulis tapi nulisin jelek. Ayo tulisan Gak apa-apa, tapi nyucinya jangan di kamar mandi. Pakai jabaran Atra. Pakai bordir kan Anda dulu udah dapat tuh banyak, Anda bagi-bagiin. Anda punya kopiahnya ada beberapa, bukan satu doang seingatannya. Yang ketinggalan, yang ada tinggal satu, yang lain hilang. Tinggal satu juga kagak kepake mulu. Kurang ajar banget. Saya maksudnya kurang ajar banget gitu. Udah kita pakai tuh selawat, terus kita catatannya. Ya mudah-mudahan manfaat buat antum. Buat aneh mudah-mudahan buat antum semuanya. Enggak apa-apa, kita tulis di kopiah kita pun ini fadlun azim, anugerah yang luar biasa sebetulnya. Ya Rabbi, ihdina fi man hadait. Walau sakata min dzikriha wa kadzalika fadlu ghairiha min al-adhkar walau sakata anhu bisababi wad'iha fi jaybihi aw fi jabinihi as-salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan cuma dapat fadilah kita berselawat, tapi fadilah semua zikir kita. Minal adhkar, sebab kita naruh salawat ya, wa kadzalika fadlu ghairiha minal adhkar. Begitu juga keutamaan selain salawat daripada semua zikir. Dengan sebab kita naruh salawat di atas kepala kita, itu semua zikiran dapat fadilahnya kita. Dapat fadilah semua zikiran. Ini kan istimewa banget. Wah, zikiran ini fadilahnya begini, tinggal kasih lihat aja kopiah. Nih, ini udah punya gitu. Ya Rabbi. فائدة المحمد وهي أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الآتي نفسها وهي صلاة نارية في مجلس واحد عدد كذا وكذا مرة أربع مرة تقضى حاجتك بإذن الله تعالى وهي اللهم صل صلاة كذا كذا الله nanti. Jadi salawat nariyah juga itu salawatnya Syekh Ahmad juga. Salawat nariyah, salawatnya Syekh Ahmad. Tapi Syekh Ahmad radhiyallahu anhu dapat salawat nariyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Ahmad radhiyallahu anhu setelah dapat istighfar dan salawat fatih dan la ilaha illallah, disuruh buang semua amalan, dibuang semua tuh, semua dibuang. Habis itu ma'adzakatu syai'an illa ma'amarani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana enggak wirid kecuali yang dapat perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara wiridan Sidi Syekh radhiyallahu anhu salawat nariyah. Di sini disebutkan sama kayak yang lain-lain tuh, 4.444 kali. Salawat nariyah akan hajatnya akan dikabul. Cuman kalau orang Tijani ada yang mengamalkan ini diganti salawat fatih 4.444 kali. Nah, itu mungkin aula ya. Dalam artian jangan antipati sama salawat. ومن أقواله رضي الله عنه إن العبد إذا فعل المعصية يقول صاحب الشمال صاحب اليمين. Kita ini setiap maksiat nih umat Nabi Muhammad SAW. Pilih kasih.
Iya, iya. nanti mati. Pilih kasih Iya. sih boleh. Pilih kasih boleh. Memang Rasulullah SAW juga memilih selawat yang paling beliau senang, yaitu selawat tadi. Innal abda idza fa'ala al-ma'siyah, kalau seorang hamba, innal abda sesungguhnya seorang hamba idza fa'ala al-ma'siyah, kalau melakukan kemaksiatan, Allah mahfazna minha. Yaqulu sahibu shimal, berkata malaikat atid li sahibil yamin kepada malaikat rakib, aktubuha. Aktubuha. Ya, jadi malaikat atid ini wakilnya malaikat rakib, bawahannya. Dia kagak nyatet kecuali nanya dulu sama malaikat rakib. Aktubuha deh. Mau anda catat gak nih gitu. Fayaqulu lahu la taktub li anna Allah tabaraka wa ta'ala wa'ada nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tulis dulu kata malaikat rakib. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla yaktubal ma'siyah ala man fa'alaha min ummatihi minal mu'minina illa ba'da thalathati ayyam. Allah berjanji kepada Nabi Muhammad SAW. Ini khusus buat mukmin dan buat umat Nabi Muhammad SAW. Annallahu wa'ada nabiyahu Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Muhammad SAW alla yaktuba al-ma'siyata, untuk tidak mencatat maksiat, dosa, ala man fa'alaha, atas orang yang mengerjakannya, min ummatihi, dari umat Nabi Muhammad SAW, ini sifatnya, minal mu'minina, dari yang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW, illa ba'da salasati ayyam, kecuali setelah 3 hari. 3 hari. Kalau di kitab Jawahirul Uluyyah yang kita baca tadi, dulu udah pernah kita lewat 6 jam. Gadratis sitta saat. Tapi ini fadlu hadhil ummah. Yang mengatakan ini waliyun min awliya al-muhaqqiq, ahlu tahqiq. Madhab ahlu tahqiq ya a'lal madahib. Madhabnya wali itu paling tingginya madhab, begitu. Madhabnya wali paling tingginya madhab. Ini wali ini mengatakan Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad SAW kalau umat Nabi SAW mukmin, semua ikhwan mukmin. Karena kalau kagak mukmin kagak nazar deh. Setiap ikhwan itu kalau bikin dosa dikasih kesempatan bertaubat 3 hari. Makanya sangat sayang kalau kita istighfar kita sampai 3 hari. Sampai 3 hari itu nggak ada taubatnya sama sekali. Sampai 3 hari wadifah kita, lazim kita kagak ada taubatnya sama sekali. Dan itu mungkin terjadi. Coba kita kilas balik aja. Kita koreksi kilas balik. Ini udah demo nih, mikir nih. Habib tadi lama, sekarang mau lama lagi, Habib. Lepas aja deh. Enggak usah pakai. Kedengeran ya? Iya. Nah, yang mau foto, yang mau masuk. Illa ba'da salasati ayyam, kecuali setelah 3 hari. Dan mungkin bisa kita ada 3 hari kita yang 3 hari itu kita istighfar asal ngabsen doang. Saking kebobolannya kita sama setan. Saking kalahnya kita. Saking Allah udah sayang banget kita, udah ngolokin banget kita nih, tapi kitanya begitu ghaflahnya begitu. Hakata. Dan yang lebih musibah lagi kalau itu akhirnya ghaflah kita itu membuahkan nadamah, membuahkan penyesalan di hati kita terhadap hidayah. Oh, akbar musibah. Ketika seorang mendapatkan hidayah kemudian dia menyesali hidayahnya, waliyadzubillah min dzalik. Ma'adallah yasdur min nadak. Dia enak belum talqin umpamanya begitu, kagak wajib dia wirid udah talqin. Jangan sampai nih. Ini bisikan setan yang udah kita saking udah dibikin gelapnya hati kita sama dia. Berarti kita udah sangat jauh banget nih sama Allah. Jauh banget sama Rasulullah SAW, jauh banget sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Fashkur bima ataqallah minal khairatil dunyawiyah wal ukhrawiyah. Fa'idha taba minha lam tuktab alaihi tilkal ma'siyah. Fa'idha taba, kalau dia bertaubat minha daripada dosa yang dikerjakan itu, lam tuktab, kagak dicatat alaihi atas dia tilkal maksiat, itu maksiat. Bersih tetap kertasnya. Wa in lam yatub kutibat alaihi. Kalau dia kagak taubat sampai 3 hari, kutibat alaihi, dicatat tetap. Wa yaqulu al-malak. Berkata oleh malaikat atid, arahanallahu minhu. Udah 3 hari ditungguin taubat malah nambah dosa, begitu. Arahanallahu minhu. Mudah-mudahan anda cepat istirahat dari dia. Mudah-mudahan cepat mati dia, begitu. Arahanallah. Malaikat atid ini tugas ngejagain kita, tugas nyatet kita sampai kapan? Sampai kita mati. Kita mati, dia pindah kepada pribadi yang lain, yang baru balik lagi. Pribadi yang lain. Nah, ketika dia udah kagak mau nyatet, berarti kan dia berharap kita meninggal. Nggak bakalan. Kalau malaikat tuh nggak bakalan diganti, begitu. Malaikat atid ini diganti tugasnya malaikat atid lain. Kagak, udah. Dia bertugas badan kita sampai kita meninggal, bukan sampai dia meninggal. Ketika dia mengatakan arahanallahu minhu, mudah-mudahan anda cepat selesai kerja di sini.
Begitu artinya. Meninggal. Berarti kan kita didoain biar cepat meninggal sama dia. Nah, malaikat doain kita meninggal, jangan ya. Karena dia tuh berat banget, nulisnya berat. Dia nulisnya aja berat. Kenapa nulisnya berat? Karena dia tahu nanti kita bakal ngadepin prosesnya jauh lebih berat. Allahumma irhamna waghfir lana. Hada idza kanat al-ma'siyah fi ghairi al-masjid. Ini kalau maksiatnya bukan di masjid. Amma fil masjid fa innaha tuktabu alaihi fil hin min ghairi ta'khir. Kalau dosa dikerjain di masjid, maka saat itu juga langsung dicatat sama Allah. Bikin dosa di masjid langsung. Bikin dosa di masjid langsung dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai ditunda kalau bikin dosa di masjid. Ya, makanya kalau di masjid urusannya cuma ngobrol, mendingan jangan deh. Mendingan jangan. Wa mimma amarahu bihi sayyidina Syekh radhiyallahu taala inna sa'alahu an amril ghibah. Nah, ini yang sering aneh sampaikan juga nih. Mau disampaikan apa jangan? Diartiin apa jangan? Udah pada tahu? Hah? Udah pada tahu ya semua? Belum? Hah? Separuh. Iya. Ya, Syekh Damrawi ini pernah nanya kepada Sidi Syekh radhiyallahu anhu tentang perkara ghibah wa ma fi ma'naha min huquqil khalqi, dan apa selain daripada ghibah yang kayak ghibah, haknya makhluk yang sampai kebawa ke akhirat. An qala lahu, akhirnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an berkata kepada Syekh Damrawi, ini mukasyif yang bertanya nih, yang bertanya mukasyif yang tahu banget nih, Allah orang banyak banget ibadahnya sedikit dibatalin sama ghibah. Batal terus. Nanya kepada Syekh radhiyallahu an, qala lahu berkata berfatwa Sayyidina Syekh, tusalli salat al-Fatih lima ughliq, baca salawat Fatih kata Syekh. Baca salawat Fatih meskipun marah. Summa taqul, kemudian nanti katakan ya, hadhihi salata ay Allahumma hadhihi salata uhdiha likulli man lahu alayya tiba'atun aw mazlamatun aw haqqun aw daynun yutalibuni bihi yaumal qiyamah baina yadayk min khuruj min batni ummi ila mustaqarri fi turab. Ya Allah, salawat ini aku hadiahkan kepada semua orang yang orang tersebut punya urusan namanya aneh. Urusan baik urusan hak atau utang piutang yang aneh lupa, ya bukan yang disengaja. Au mazlamah, kezaliman termasuk ghibah, dusta, marah dan lain sebagainya. Au tibaah. Tibaah itu urusan duniawi yang keseret sampai ke akhirat. Kayak hak faraid yang belum selesai, itu sampai ke akhirat. Tibaatul makhlukat, ya ana hadiahkan kepada semua orang yang punya urusan, punya hak itu kepada saya. Yutalibuni bihi, yang mereka bakal nyari saya bihi, dengan membawa tuntutan itu. Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, baina yadak, di hadapan engkau ya Allah. Min khuruji min batni ummi, mulai ana lahir ila mustaqarri fi turab, sampai ana meninggal ya Allah. Allahumma taqabbal minni, ya Allah terima dari saya, ubaligh, dan sampaikan as-shawab, pahala ilaihim kepada mereka. Ya. Yuktasamun dalika ala qadri ansibaihim wa hasasihim fi tabi'at wa dhulumat wa duyun wal huquq. Maka kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, itu salawat akan dibagi sama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka menurut kadar haknya mereka pada diri kita. Dan dengan nyampainya hal tersebut, mereka akan ridha atas kesalahan kita tersebut kepada mereka. Tapi jangan jadikan amalan ini alasan kita zalim sama orang. Nggak diterima, percuma. Ntar gue bayar, apa dikit. Iya, jangan jadikan ini dalil, jadikan ini tameng buat kita. Itu namanya udah aman min makrillah. Kita baca bareng-bareng. Biasanya aneh kalau habis baca ini baca bareng-bareng, buat diri aneh sendiri sebetulnya. Amin buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi حق قدره ومقداره العظيم. اللهم هذه الصلاة أهديها لكل من له علي إباعة أو مظلمة أو حق أو دين يطالبني به
yaumal qiyamati baina yadayka min khuruji min batni ummi ila mustaqarri fi turabi Allahumma taqabbal minni wa balligh as-sawaba ilaihim. Amin. Ada cerita luar biasa kejadian aneh berapa bulan yang lalu, mungkin 5-6 bulan yang lalu, ada seorang tarikah lain datang ke rumah disuruh sama gurunya, Ustadz Halimi Ilyas namanya, orang Serpong. Gurunya dari Madura nelfon nyuruh dia datang ke aneh, minta ijazah salawat fatih. Dia udah tarikah lain, jamaahnya banyak, sampai tempo hari dia ke rumah bawa jamaah banyak, suruh talqin sama dia. Suruh talqin, akhirnya belum talqin, aneh ijazah aja karena belum pada tahu. Nah itu ke rumah, di antara yang dia sampaikan ke aneh waktu itu adalah dia punya kawan baik, di rumahnya dia punya foto, kawannya itu punya foto dirinya setiap hari nangis. Ini kejadian sekarang. Jadi kawannya itu anggap namanya adalah si A, aneh nggak tahu namanya. Namanya si A. Si A ini di rumah punya foto dia sendiri. Ya wajar kan, kita di rumah punya foto kita sendiri. Itu fotonya dia tiap hari nangis. Fotonya tiap hari. Kita bingung nggak ngelihat foto kita setiap hari nangis? Kita masih hidup. Bingung kan? Akhirnya dikasih amalan kemana-mana. Ini orang udah dikasih amalan kemana-mana. Suruh baca ini. Tapi ame sholawat fatih kagak mau. Akhirnya Ustadz Halimi Ilyas ini ke rumah, Beb, minta amalan nih buat fulan ini. Ini Ustadz, dia alim, dia orang alim. Alamin, keluaran Alamin. Temannya Ustadz Holil. Teman. Ustadz Holil kaget, aneh cerita dia. Halimi Ilyas, Beb. Iya. Akhirnya aneh kasih ini. Dia mau nggak disuruh baca salawat fatih? Nggak tahu, Beb. Coba ente suruh. Aneh tahunya nggak mau, karena setelah itu dia ke rumah lagi nggak mau ternyata. Aneh suruh, kalau dia kagak bisa, dia kagak mau baca salawat fatih, ente baca. Ya, tapi ini di sini marja'nya likul liman lahu alayya, bukan alayya. Alayyanya itu ala fulan bin fulan. Ente baca salawat fatih, ente baca kemudian ini. Ini udah ngamalin apaan tahu? Hizib apaan aja. Udah apaan tahu dia amalin. Tetap tiap hari fotonya dia nangis. Udah dilap, besoknya nangis lagi. Tiap hari. Baca ini. Anda suruh baca ini, berapa lama kemudian dia ke rumah lagi, alhamdulillah Beb, udah selesai. Anda dibacain itu. Anda bilang orang yang mau baca, enggak, padahal Beb, Anda yang baca, Anda niatin buat dia sesuai dengan arahan. Orang lain padahal yang baca. Jadi di sini Allahumma hadhihi salata, ya Allah salawat yang saya baca ini, dia saya hadiahkan likul liman, bagi setiap orang, lahu bagi dia, ala fulan, atas fulan bin fulan, tibaatun. Fulannya ini kita bisa sebut orang tua kita. Au mazlamatun au yutalibuhu bukan yutalibuhu bihi yaumal qiyamah baina yadayka min khurujihi min batni ummihi ila mustaqarrihi fi turabi. Dhamirnya itu ke orang tersebut, bukan ke kita semuanya. Itu manfaat. Selesai, sampai sekarang kagak keluar air mata. Sallallahu Muhammad. Yang ajib orangnya dikasih tahu tetap kagak mau baca salawat fatih. Yang bersangkutan nih fotonya udah berhenti menangis, dia nggak tahu kenapa. Mungkin dia lagi ngamalin amalan yang lain. Akhirnya ustadznya bilang begini. Dia tetap kagak mau. Inilah Rasul yang milih lisan. Rasul yang milih lisan untuk salawat fatih. Bukan kita yang milih salawat fatih. Kita yang dipilih sama salawat fatih. Wa mimma akhbara bihi Sayyidi Ahmad al-Abdallawi radhiyallahu anhu wa nabiyana sayyidina radhiyallahu anhu ba'atha rasulan ila sahibi tarjamah li talib budumah alaih fa akhadha ar-rasul farasan wa ja'a biha ilaihi liyahmilhu alaih. Ya, di sini disebutkan di antara yang diceritakan Syekh Abdallawi, yang ngarang kitab ini muridnya Syekh Abdallawi. Jadi riwayat-riwayat ini kebanyakan dari Syekh Ahmad al-Abdallawi. Anna sayyidina radhiyallahu anhu wa Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu ba'atha rasulan, mengutus utusan ila sahibat tarjamah. Beliau tinggalnya di Ta'azzah. Di dalam kitab Kashful Hijab disebutkan bahkan Syekh Ahmad kadang-kadang sampai berkunjung ke Ta'azzah ini di amrin minar Rasul sallallahu alaihi wasallam.
li'tinaihi. Jadi Rasulullah SAW dia mesen sama Syekh Ahmad kalau Rasul cinta sama Syekh Muhammad Damrawi dan merintahkan Syekh Ahmad buat mencintai dia. Dan i'tina itu memperhatikan, perhatiin itu sahabat ente, ana cinta sama sahabat ente itu. Mungkin Syekh Ahmad kadang-kadang berangkat sendiri beliau jauh-jauh ke Ta'azzah, ke Syekh beliau, Syekh Muhammad Damrawi. Nah ini Syekh Ahmad mau menyuruh khadam untuk manggil Syekh Damrawi, dipanggil. Litala bigudumihi alaih, biar datang. Panggil kemari, suruh datang kemari. Fa akhadha ar-rasul farasan wa ja'a biha ilaihi liyahmilhu 'alaiha. Nah, ini Rasul ini, utusan ini, selain dia bawa kuda sendiri, dia bawa kuda kosong biar ditaikin sama Syekh Damrawi. Fa wajadahu bi Ta'azzah, sampai di Ta'azzah, fa akhbarahu ar-rasul bima amarahu bihi sayyidina radhiyallahu anhu, dikasih tahu itu dipanggil sama Syekh Ahmad radhiyallahu anhu. Fagama fil hin li'ada'i hadzal wajib, langsung berdiri, ayo berangkat sekarang juga. Udah kagak. Jadi dibilang itu dipanggil sama Syekh Ahmad. Itu kagak pakai ngambil apaan dulu, kagak, langsung berdiri berangkat, langsung begitu. Syekh Ahmad wibawanya dan cintanya muridnya luar biasa. Anda pernah dengar cerita, pernah ada bahkan muridnya Syekh Ahmad radhiyallahu anhu lagi di hamam, lagi di kamar mandi, lagi gadil hajah. Ya, ada utusan Syekh Ahmad bilang dipanggil sama Syekh Ahmad, istrinya bilang dipanggil sama Syekh Ahmad, sampai lupa istinja, berangkat langsung pakai baju dia keluar. Saking tuh seneng dipanggil sama Syekh Ahmad begitu. Begitulah Rasulullah SAW juga. Kalau sahabat udah dipanggil sama Rasul SAW, udah. Fabatar. Akhirnya faqama fil hindi ada hadzal wajib fa bainama huwa fi tariqi safar idh matatil faras. Lagi di jalanan kudanya meninggal. Fa amara sahibut tarjamah ruhaniyatan. Akhirnya Syekh Damrawi merintahkan ruhaniyah. Ruhaniyah ini ada kalanya malaikat, ada kalanya jin mukmin. Ada kalanya jin mukmin. An yadkhul fiha liyuballighuhu ila Abi Samghun. Syekh Damrawi menghadirkan malaikat, panggil malaikat, malaikat ente masuk ke badannya dia nih. Ente pura-pura jadi kuda. Pura-pura jadi kuda ente. Malaikat disuruh pura-pura jadi kuda, jadi dohernya jasadnya malaikat, jasad kuda. Padahal yang ditagih adalah hakikatnya adalah itu malaikat tersebut. Kenapa kok kagak naik malaikat aja beb, langsung ke sono. Syekh Ahmad kagak ngasih. Syekh Ahmad muridnya datang seret begitu, saya lihat sama sini pernah datang seret langsung nyampe suruh pulang. Mau talkin kagak ditalkin, pulang jalan kaki ente kemari baru ditalkin. Jadi manusia biasa kalau mau jadi murid begitu. Itu karena udah wali padahal. Akhirnya liyuballighu buat biar nganterin dia kepada Abu Samghun. Terpaksa fasara bihi al-faras war rasul. Wa rasul ya'uddu khalfah. Berangkatlah dia dengan kuda tersebut dan utusannya ketinggalan di belakang. Ya'du khalfah, menjauh. Tambah jauh. Ngikut tapi agak ngejauh dikit. Tinggalan. Maqala lahu ar-rasul, ya sayyidi inna hadhil faras akharatni raihatuha. Fa amarahu bil isra' fil mashi. Fa'murhu bil isra' fil mashi. Dia ya'du, menjauh bukan karena lambat, bukan, tapi kebawaan sama kudanya. Kebawaan sama kuda yang dipakai sama Syekh Damrawi. Ya sayyidi wa tuan saya, inna hadhil faras, kuda ini akharatni, bikin aneh menjadi akhar, menjadi mundur, menjadi melambat. Apa yang bikin aneh jadi melambat? Raihatuha, baunya dia. Bau banget kuda ente, aneh jadi kagak kuat sama baunya. Akhirnya aneh jadi mundur. Fa'murhu bil isra' fil mashi, suruh cepetan dong kuda ente jalannya, begitu katanya Rasul tadi. Fa bi mujarradi wusulihi li rihab Sayyidina Syekh radhiyallahu an, sampai ke mihrabnya Sayyidina Syekh radhiyallahu an, ke Abu Samghun, tempat khalwatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Wa nuzul sahib tarjamah anil faras, turun dia dari kuda, saqatatid daba ilal ardi, ya, untuk kudanya juga langsung rubuh. Wa kharaja ad-dud minha, langsung belatung keluar. Si bau belatung itu. Jadi dia tetap bangkai, tetap proses jadi bangkai. Tapi dia dipakai sama malaikat, dipinjem. Wa mimma akhbara bihi sayyidina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad al-Habib radhiyallahu anhu najla Sayyidina Al-Qutb bil Maktum radhiyallahu ta'ala anhu an-nabi.
anna min jumlati karamati sahib tarjamah. Ya, di antaranya adalah Syekh Muhammad Al-Habib putra Syekh Ahmad pernah cerita di antara karamatnya Syekh Damrawi itu adalah anna imra'atahu bi'aini madi ishtahat alaihi asalan. Istri beliau di Ainu Madi kepengen makan madu fi ba'dil ayyam, di suatu hari. Walam yakunil waqt waktu asal. Itu waktu bukan waktunya ada madu. Madu ada musimnya. Oh, sekarang nih udah fadlullah, madu kagak ada musimnya, kapan aja ada. Di dapur. Mungkin di dapur. Waktu asal. Wa kana min adatihi ma'aha an la yukassir laha khatiran. Si Adam Rawi ini paling gak bisa ngecewain bini. Jadi antum orang yang begitu nih, orang mulia tuh la yukassir laha khatir. Gak bisa banget nolak kemauan bini. Kalau kemauan itu nggak berlawanan dengan syariat. Nggak mau ngecewain. Fatalaba minha fi dzalikal waqt al-musamaha. Akhirnya tapinya karena yang dia minta kagak ada, minta maaf. Talaba minha al-musamaha. Maafin aneh, mau nyari madu di mana sekarang? Kagak ada, begini. Fa'abat. Nolak bininya. Kagak, pokoknya mau madu. Faqala laha ukhruji. Faqala laha ukhruji li suhni dar. Fa inna shaykhina At-Tijani radhiyallahu anhu ba'atha ilaik بالعسل فخرجت فوجدت هناك جلودا ممتلئة بالعسل. Keluar dah katanya. Keluar ke teras rumah. Terus Syekh Ahmad udah ngirimin madu ada di teras. Syekhina Syekh Ahmad At-Tijani kata arsal ilaik. Udah ngirimin Syekh Ahmad madu di luar. Keluar dia ngelihat tempat penuh sama madu. Sarang lebah mungkin ya. Udah penuh sama madu di situ. Juludan mungkin sarang madu, juludan mumtaliyatan bil asal. Ya, wa mimma akhbara bi sayyidina Muhammad Al-Habib radhiyallahu anhu anna as-sahab kana fi ba'd al-ahyan idha ihtaja az-zura' ila al-ma' ya'ti wa yumtir zur'ahu khassatan wa ma'awlahu la yunzal alayh. Syekh Muhammad Al-Habib juga mengatakan Syekh Muhammad Damrawi ini punya zuruk, punya tanduran, punya tanaman, punya sawah begitu. Itu fi ba'dil ahyan, bukan cuma satu kali. Kalau sawahnya Syekh Muhammad Al-Habib lagi butuh air, itu sering banget awan cuman ngujanin sawahnya dia doang. Samping-samping kagak ada yang kehujanan. Ini sejarah hidup Syekh Muhammad Ibn Al-Arabi di dalam Kashful Hijab. Beliau wafat di Ainu Madi tahun 1214 kalau nggak salah. Sebelum wafat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, maktul. Beliau wafatnya dibunuh. Bila asap, dipukul. Kenapa? Karena beliau tinggal hijrah dari Ta'zah ke Ainu Madi karena cinta kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Mungkin saat itu Syekh Ahmad masih di Ainu Madi, belum hijrah ke Fes. Beliau hijrah ke Ainu Madi. Nah, kemudian Nisa Ainu Madi, perempuan-perempuan Ainu Madi itu karena melihat kesempurnaan daripada Syekh Ad-Damrawi, ya, min manaqibin syattah, karena sejarah hidupnya ini lengkap, gitu. Lengkap Syekh Muhammad Ibn Al-Arabi. Ini pernah, ini bisa, ini begini. Terus sama istrinya baik banget, sampai jadi perbandingan para istri. Jadi istri banyak ngomel sama suami, yang jadi perbandingan tuh jadi suami tuh kayak Syekh Muhammad Al-Habib, Syekh Damrawi. Jadi suami yang begitu dong, jadi orang laki yang begitu. Nah, dari saking begitunya tuh, sampai ada satu orang yang sakit hati. Saking keselnya bini yang ngomelin dia mulu gara-gara kesempurnaan akhlaknya dan fadail anugerah yang Allah berikan kepada Syekh Damrawi. Akhirnya suaminya ngebayar orang ligadli. Gatalahu. Ketika akhirnya dengar para ashab Tijani mau berangkat ke sana untuk nafas benafas, manahum Syekh radhiyallahu anhu, dicegah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa hatta al-an, kata pengarang kitab Kashful Hijab, sampai sekarang keturunan yang membunuh itu sampai sekarang menjadi gembel semua di Ainu Madi. Jadi gembel sampai sekarang. Ini kata Syekh Kashful Hijab, ini peringatan Allah bagi orang yang menyakiti walinya Allah Subhanahu wa taala, kalau hukum yang Allah berikan balasan bukan buat dia doang. Anak keturunan ini sampai sekarang udah cucu yang keberapa sampai sekarang. Jadi sampai terkenal gembel di Ainu Madi itu keluar cucunya dia.
cucunya yang ngebunuh Syekh Ad-Damrawi. Allahumma syurna في زمرة أبي الفائدة التجاني وأمتنا بمدد ختم الأولياء الكتمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم.